Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dengan kompetensi dasar 3.12, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Dan 4.12, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada proses belajar kali ini, yang pertama, merumuskan esensi debat. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. 3. Merumuskan tata cara debat. 4. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. 5. Menyusun pendapat disertai argumen baik mendukung maupun menolak mosi. Dan yang terakhir atau yang keenam, menyimpulkan hasil debat. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam proses belajar kali ini antara lain: 1. Peserta didik mampu merumuskan esensi debat. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur debat. 3. Peserta didik mampu merumuskan tata cara debat. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. 5. Peserta didik mampu menyusun pendapat disertai argumen baik mendukung maupun menolak mosi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hasil debat. Esensi materi bagian 1, menemukan esensi debat. Apa itu debat? Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Apabila perlu, ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Hasil debat biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bagian 2, unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat antara lain: 1. Mosi, sebuah topik atau tema yang akan dibicarakan dalam sebuah debat. 2. Tim afirmasi, tim yang bersikap setuju terhadap mosi debat. 3. Tim oposisi, tim yang bersikap tidak setuju terhadap mosi debat. 4. Tim netral, tim yang dimana berada pada posisi netral, bisa menerima maupun menolak sebagian mosi. 5. Penonton atau juri yang dipanggil. 6. Moderator, orang yang bertindak sebagai penengah atau pengarah acara suatu debat. Dan yang ketujuh, pencatat notulensi. Bagian 3, tata cara debat, terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perkenalan tim. Pada tahapan ini, masing-masing tim memperkenalkan diri dengan durasi waktu 1 menit. Tahapan yang kedua, penyampaian argumentasi tim. Pada tahapan ini, masing-masing tim menyampaikan argumentasinya terhadap mosi selama 5 menit. Tahapan yang ketiga, debat argumentasi. Pada tahapan ini, masing-masing tim mengomentari argumentasi tim lainnya selama 3 menit dan pemberian hak bicara selama 1 menit untuk 5 kali kesempatan memberi komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan. Tahapan yang terakhir adalah simpulan. Pada tahapan ini, masing-masing tim mengungkapkan penutup terhadap mosi sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Bagian 4, mengenal mosi. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya terhadap mosi. Bagian 5, mengenal pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi.
Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal pertama yang harus dimiliki adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Untuk itu, pihak-pihak yang melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio dan televisi, atau menggali informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Bagian 6. Simpulan hasil debat. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, penalaran yang dapat digunakan dalam menyusun simpulan debat adalah penalaran induktif. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif. Antara lain, 1. Generalisasi. Berpangkal pada pernyataan-pernyataan bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus tersebut kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. 2. Analogi. Penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan segi, fungsi, atau ciri. Kemudian keduanya disandingkan atau disamakan. Ketiga, sebab akibat. Dalam debat, akibat dapat menjadi gagasan utama, sedangkan sebab dapat menjadi gagasan penjelas yang disampaikan lebih dulu. Berikut disajikan contoh teks debat. Dengan mosi, keputusan pemerintah dalam menetapkan full day school. Tampak di sana seorang moderator menyapa dan menginformasikan tentang siapa saja yang berdebat, tema, dan mengarahkan untuk masing-masing tim memperkenalkan diri. Setelah masing-masing tim memperkenalkan diri, moderator kembali mengambil alih acara dengan memberikan pernyataan atau statement yang berkaitan dengan mosi. Kemudian dilanjutkan tim afirmasi memberikan pandangan atau pendapat mengenai mosi, dan tim oposisi juga memberikan pemaparan pendapat terhadap mosi. Kemudian dilanjutkan pemaparan pandangan oleh tim netral. Dan yang terakhir, moderator menyampaikan simpulan dari hasil debat yang sudah dilaksanakan. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.